Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya Ria Anggun Tripambudi akan melakukan aksi nyata topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, diharapkan kita mampu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, melakukan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul 1, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul 1 ini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam merefleksikan diri, kita harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Kemudian belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi sehingga dapat menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bapak Ibu guru hebat, lalu apa peran kita sebagai pendidik atau guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Jadi, peran guru yaitu sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu akan menjadi guru seperti apa kita di masa mendatang? Ingatlah semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Lantas bagaimana mendidik dan mengajar dalam Merdeka Belajar? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran zaman kolonial perlu diubah. Di antaranya, meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas, murid duduk rapi menghadap ke depan dengan kelas yang hening, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas dan memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya, modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan murid, kita harus melihat kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama disesuaikan dengan zaman anak. Tidak ada anak yang sama dan zaman berubah dinamis. Dalam mendampingi murid diterapkan asas trikon. Asas ini dianggap menjadi jawaban yang tepat untuk menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Asas trikon berupa kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen berarti pengembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dalam implementasi kurikulum Merdeka Belajar, guru hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan murid dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah akal, memunculkan kehendak atau olah karsa, yang terakhir, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Selanjutnya, modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Guru berperan sebagai penuntun dan fasilitator.
Yang kedua, setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Yang keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara dan menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Pada modul 5 ini terdapat trisentra pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama seorang anak. Pendidikan keluarga mempengaruhi pendidikan anak, terutama pada perilaku, keagamaan, dan cara pandangnya terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi setiap anak, di mana di dalam sekolah menyediakan berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu masyarakat, di mana seorang anak dapat belajar bergaul dalam lingkungan masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan topik Merdeka Belajar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.